Salam, perkenalkan nama saya Masaka Pura Menang dengan NIM 3122090. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas EAS Biologi sel. Pertama kita masuk pada cara kerja sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Dinding sel sangat tipis saat selulosa masih berusia muda, sedangkan dinding sel menebal saat selulosa semakin tua. Sel tumbuhan ini yang membuat tumbuhan muda sangat lunak, sedangkan tua sangat keras. Selanjutnya kita masuk pada cara kerja sel hewan. Sel hewan bekerja dengan cara transport zat melalui membran. Adapun mekanisme transportasinya dibagi menjadi dua, yaitu transportasi pasif dan aktif. Transportasi pasif adalah perpindahan zat-zat mengikuti aliran perbedaan konsentrasi, sedangkan transportasi aktif adalah perpindahan zat-zat dengan melawan aliran perbedaan konsentrasi dan memerlukan energi. Transportasi pasif berlangsung melalui proses difusi dan osmosis, sedangkan transportasi aktif terjadi melalui proses transportasi aktif, ekositosis dan endositosis. Kita masuk pada replikasi sel. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua rantai yang saling berpilih satu sama lainnya yang disebut dengan double helix atau rantai ganda. Tiap untaian rantainya terdiri dari 4 molekul basa nitrogen, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Dua rantai tersebut saling melengkapi. Ini berarti bahwa di mana ada T di dalam satu rantai, maka akan ada A di rantai yang berlawanan. Dimanapun ada basa C, akan ada basa G di rantai lainnya. Setiap rantai memiliki ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen yang berada pada arah berlawanan. Langkah pertama, enzim heligase akan memutus ikatan hidrogen yang menghubungkan enzim basa sehingga tercipta garpu replikasi. Tiap untaian yang terpisah ini akan menjadi template untuk membuat DNA baru. Enzim yang disebut primase akan memulai proses ini. Enzim ini akan membuat sepotong RNA yang disebut primer. Ini menandai titik awal pembangunan atau pembentukan untai DNA yang baru. Kemudian enzim yang disebut polimerase akan membentuk untaian DNA yang baru. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dari satu arah, yaitu dari arah 5 aksen menuju arah 3 aksen. Rantai yang terbentuk disebut dengan leading strand, yakni rantai yang dibentuk secara terus-menerus. DNA polimerase akan menambahkan basa dari ujung 5 aksen menuju ujung 3 aksen. Sisi lainnya akan terbentuk lagging strand yang dibuat secara putus-putus karena berlawanan arah. DNA polimerase hanya dapat membuat jalur ini dalam fragmen yang kecil-kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. Selanjutnya, DNA polimerase akan menambahkan deretan kecil basa dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Primer berikutnya ditambahkan lebih lanjut. Fragmen Okazaki lainnya akan dibuat, dan proses ini akan terjadi secara berulang. Setelah DNA yang baru dibuat, maka enzim eksonuklease akan menghilangkan RNA primer dari dua untai RNA. Enzim DNA polimerase yang lain akan mengisi kekosongan yang tadi dengan DNA. Tahap akhir adalah enzim ligase akan menyambungkan fragmen-fragmen DNA yang baru terbentuk sehingga menjadi untaian DNA yang lengkap. Model replikasi ini disebut dengan semi-konservatif, mana setiap molekul DNA terbentuk dari untaian DNA yang lama dan DNA yang baru.